Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di video kali ini kita akan membahas materi rangkuman dari SKI kelas 6 MI Sederajat bab 2 mengenai Sunan Ampel. Oke, kita mulai dari biografinya ya. Biografinya sendiri, Sunan Ampel dikenal dengan Raden Rahmat atau nama aslinya adalah Sayyid Ali Rahmatullah. Ayahnya bernama Syekh Ibrahim As-Samarkandi, seorang ulama asal Samarkand, Asia Tengah. Adapun ibunya adalah seorang putri raja bernama Chandrawulan dari kerajaan Champa, Kamboja. Nah, kedatangan Sunan Ampel sendiri ke Pulau Jawa diperkirakan pada tahun 1440 Masehi atas undangan Prabu Sri Kertawijaya yang wafat pada tahun 1451 Masehi, Raja Kerajaan Majapahit, untuk memperbaiki perilaku masyarakat Majapahit yang konon saat itu mengalami kemunduran dan kemerosotan moral. Sering berjalannya waktu setelah datangnya Sunan Ampel, Raden Rahmat pun menikah dengan Nyai Ageng Manila. Jadi kan Sunan Ampel itu adalah sebutan dari Raden Rahmat ya. Jadi Raden Rahmat atau Sunan Ampel itu sama aja gitu ya. Nah, Putri Tumenggung Arya Teja Bupati, seorang Bupati Tuban pada saat itu. Kemudian Sunan Ampel sendiri wafat pada tahun 1481 Masehi di Demak dan dimakamkan di masjid di samping Masjid Ampel, Kota Surabaya. Nah, peran Sunan Ampel sendiri dalam mengembangkan Islam di Indonesia yang pertama itu adalah membentuk jaringan kekerabatan dalam menyebarkan agama Islam. Nah, maksudnya itu jadi membentuk jaringan kekerabatan itu, Sunan Ampel itu membentuknya melalui perkawinan para penyebar Islam dengan putra-putri penguasa kerajaan Majapahit. Maka dari itu strategi inilah yang menjadikan Islam lambat laun semakin kuat dan mendapatkan dukungan para penguasa. Jadi karena para ulama dinikahkan dengan para putra-putri penguasa gitu ya. Ya kalau zaman sekarang kan pemerintahnya gitu. Nah, kalau zaman dulu kan Indonesia masih berbentuk kerajaan. Nah, kemudian yang kedua adalah melakukan perubahan menuju tradisi bernilai keislaman. Jadi pada saat itu sebelum Islam datang itu ada tradisi di Indonesia di mana orang-orang Majapahit memperingati ya ada peringatan lah ya terhadap orang yang meninggal dan dilaksanakan pada tahun ke-12 seseorang meninggal. Nah, setelah datang Sunan Ampel ini, kemudian diubahlah dari peringatan kematian seseorang pada tahun ke-12, diubahlah menjadi tradisi memperingati kematian seseorang pada hari ketiga, ke-7, ke-40, dan ke-100, dan ke-1000 juga. Nah itu di dalam peringatan itu, Sunan Ampel pun menyisipkan kayak zikir, tahlil, dan doa gitu. Oke, next yang ketiga adalah membangun masjid dan pesantren sebagai pusat penyebaran agama Islam. Nah, pada saat itu Sunan Ampel membangun masjid selain untuk sholat gitu ya berjamaah. Nah, di situ juga mulai ada pengkaderan, pengkaderan untuk para mubalik, atau pengkaderan itu mungkin kayak ya mulai dipilih lah untuk generasi-generasi selanjutnya gitu ya, biar para mubalik itu tidak punah gitu, tidak hilang. Jadi semakin banyak para penyebar agama Islam. Nah, Sunan Ampel juga membangun pesantren yang menjadi tempat mengajarkan
murid-muridnya membaca Al-Quran, syariat, dan tasawuf. Oke, next. Oh iya, ajaran yang banyak dikenal oleh masyarakat gitu ya tentang Sunan Ampel itu dikenal dengan falsafah limo atau tidak melakukan 5 hal. Yang pertama mau main atau tidak berjudi. Yang kedua mau ngombe atau artinya tidak mabuk-mabukan. Kemudian ada juga mau maling artinya tidak mencuri. Mau badat yang artinya tidak mengusap candu, dan yang terakhir ada muhmadon yang artinya tidak berzina. Sikap positif dalam pribadi Sunan Ampel. Yang pertama adalah berdakwah dengan santun, penuh kearifan, dengan tanpa caci maki terhadap pendapat dan agama lain. Sama dengan Wali Songo yang lainnya gitu ya, Sunan Ampel pun berdakwah tanpa kekerasan, tapi dia sedikit-sedikit berdakwah dengan cara yang disesuaikan di sana gitu, tidak terlalu menantang dengan keras, tapi sedikit-sedikit menyisipkan. Tidak langsung semuanya gitu diubah, tapi sedikit-sedikit. Makanya banyak sekali ya, terutama penguasa juga yang tertarik dengan agama Islam karena cara berdakwahnya yang tidak keras gitu ya, karena hanya lemah lembut, santun begitu. Kemudian yang kedua, toleran dan selalu menjalin hubungan baik dengan semua kalangan, baik itu dari penguasa maupun para rakyat gitu. Kemudian yang ketiga adalah sosok pemimpin yang merangkul tanpa memandang kasab dan jabatan. Yang keempat, seorang guru yang mendidik dengan penuh keikhlasan dalam menyampaikan ilmu. Serta yang kelima, sampai 4 ya teman-teman. Next, oke, cukup sekian pembahasan kita di materi kali ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. See you and thank you. Don't forget like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.